naqsin minal amwal, kekurangan harta alias kemiskinan. Kemiskinan, saudara-saudara, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji sejauh mana kekuatan iman yang kita miliki di dalam kehidupan. Tetapi sesungguhnya bukan hanya kemiskinan, kekayaan pun pada hakikatnya juga merupakan ujian. Namun umumnya manusia akan lebih merasa diuji jikalau dia miskin daripada diuji jikalau dia menjadi orang yang kaya. Pada sisi lain kenyataan mengatakan banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tetapi gagal berantakan setelah diuji dengan kekayaan. Kemiskinan pun apabila kita lihat dari segi kehidupan bermacam bentuknya. Ada kemiskinan di bidang ilmu pengetahuan. Karena kemiskinan dan kebodohan memang merupakan dua saudara yang seakan-akan sekandung. Yang satu bisa menimbulkan yang lain, tapi paling celaka kalau keduanya sudah berjalan beriringan. Maksud saya, kemiskinan bisa menimbulkan kebodohan, kebodohan bisa menimbulkan kemiskinan, tapi yang paling celaka sudahlah miskin, bodoh pula. Miskin ilmu. Yang kedua, miskin akhlak. Ini lebih parah lagi daripada miskin ilmu. Kalau miskin ilmu, orang sekadar goblok bin bodoh alias tolol, maka miskin akhlak ini menyebabkan orang kurang ajar, tidak punya budi pekerti. Sehingga dengan demikian miskin akhlak sesungguhnya lebih bahaya daripada miskin ilmu. Adapun miskin yang kita kenal pada umumnya dan juga yang dimaksud dalam ayat ini adalah miskin harta. Imam Ali karramallahu wajhah pernah memberikan peringatan. Kadal faqru ayyakuna kufra. Boleh jadi kemiskinan mendekatkan orang kepada kekufuran. Dengan kata lain, biasanya kemiskinan bisa membuat orang nekat. Kalau sudah nekat, maka bukan cuma harga diri yang terjual, bukan cuma keluarga yang terjual, bukan cuma nilai-nilai materi yang dimilikinya yang terjual, bahkan iman dan keyakinannya, akidah dan pandangan hidupnya pun tidak akan segan-segan digadaikannya, dijualnya untuk mengatasi kelaparan dan kemiskinan itu tadi. Padahal selalu diingatkan, pandangan dan keyakinan, iman sesungguhnya merupakan intan paling mahal, sesungguhnya merupakan mutiara paling berharga di dalam kehidupan kita. Maka kemiskinan memang merupakan ujian. Banyak orang yang kebal berhadapan dengan segala macam cobaan, tapi pada saat diuji dengan kemiskinan, ia tidak tahan diri, ia tidak sanggup menjaga dan mempertahankan akidahnya, maka akidah yang cuma satu-satunya pun ikut terjual juga adanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita menelusuri bahwa sesungguhnya Nabi menyatakan, ajaban li amril muslim, inna amrahu kullahu lahu khair. Aneh kata Nabi, aku heran kata Nabi, urusan orang Islam ini sesungguhnya semuanya baik. Baik bagaimana? Kalau dia kaya, dia bersyukur, dan itu baik. Kalau dia miskin, dia bersabar, itu juga baik. Jadi kaya bagi orang Islam baik, miskin bagi orang Islam juga baik. Kalau dia kaya, dia kan bisa berkata, alhamdulillah saya kaya, mudah-mudahan harta ini bisa menunjang ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kalau dia miskin, dia juga berkata, alhamdulillah saya miskin, mudah-mudahan di akhirat nanti pemeriksaannya tidak lama-lama seperti orang kaya. Ya kalau melarat yang mau diperiksa apaan? Memang nggak punya apa-apa. Yang kaya boleh jadi pemeriksaannya rendah serat, banyak ikutannya. Saudara-saudara kaum muslimin, dua persoalan ini baik kalau kita tidak salah terima.
Mana yang lebih baik? Tentu yang lebih baik menjadi orang kaya yang bersyukur. Dan itu memang wajar. Kaya, syukur. Miskin, sabar. Yang luar biasa kalau mau tahu, miskin, syukur. Kalau kaya, syukur memang mestinya. Miskin, sabar. Ya mestinya. Kalau miskin kagak sabar, mau kemana? Tapi yang luar biasa sesungguhnya, miskin, syukur. Syukur bagaimana? Ya seperti saya katakan tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan di akhirat nanti pemeriksaannya tidak lama seperti orang yang kaya. Sehingga kata Nabi, setiap persoalan yang dihadapi umat Islam baik bagi dia. Miskin baik, kaya baik, asal orang tidak salah terima. Tapi sebaliknya, kalau salah terima, kaya lupa diri, miskin lupa daratan. Pada posisi di mana dia sebenarnya tidak bisa menerima kenyataan dengan baik, akhirnya kehilangan kontrol. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu pada pertemuan kali ini saya ingin mengajak kita bersama. Marilah kita menyadari betapapun kemiskinan yang datang menimpa, seluruhnya merupakan ujian yang datang dari Allah untuk menguji nilai-nilai keimanan kita. Jangan iman itu berubah, jangan akidah itu bergoyah, jangan keyakinan dan pandangan hidup itu tertukar dengan keyakinan dan pandangan hidup lainnya. Bahkan dalam kemiskinan, orang biasanya menemukan diri dan kepribadiannya. Dalam kemiskinan, orang bisa berjalan lebih lurus untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kemiskinan bukan merupakan sesuatu yang harus kita takuti, apalagi kalau ia memang merupakan ujian. Kemiskinan yang merupakan ujian adalah kemiskinan yang akan berakhir dengan kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin, tapi jangan lupa membicarakan pokok persoalannya. Ini kalau kemiskinan menimpa orang-orang yang beriman, itu yang ujian. Kalau nggak beriman, melarat, bukan ujian, persepot. Nah, orang lalu bertanya, Pak, kalau orang kafir kaya bagaimana? Nah, begini saudara-saudara. Dalam agama itu ada yang disebut nikmat, ada yang disebut istidraj. Kalau nikmat itu hanya diberikan kepada hamba-hamba yang beriman. Kalau istidraj itu diberikan kepada siapa saja yang mau berusaha. Tidak soal dia beriman atau tidak. Tidak soal dia mau bersujud atau tidak. Asal dia berusaha, dia dapat. Itu yang dinamakan istidraj. Seperti orang mancing ikan, mesti diberikan umpan. Setelah umpan itu dimakan, tidak langsung ditarik, tapi diulur dulu. Sampai kira-kira mata kain itu nyangkut di leher ikan, baru diangkat ikan itu ke atas. Dan sampai di atas kita bisa maklum nasib ikan tadi. Bisa digetok, bisa dibacok, bisa digoreng, bisa dipepes. Tapi yang jelas nasibnya merana. Maka kalau ada orang makin jauh dari agama, makin kaya, makin tidak mau sholat, makin berlimpah hartanya. Saudara tidak usah heran, cukup dalam hati saja, ikan lo. Jangan keras-keras, marah dia. Kemiskinan apabila didasari dengan sikap keimanan merupakan ujian untuk menguji kualitas keimanan seseorang. Bahkan satu hadis menyatakan apabila Allah mencintai seorang hamba, maka diujinya hamba itu karena Allah ingin mendengar liyasma'a tadarru'ahu, ingin mendengar ratapan orang tadi. Sama juga kita, kadang-kadang karena cinta benar kepada anak kita yang mungil, suatu saat kita ingin mendengar dia nangis, kita cubit dia. Bukan karena gemes, bukan karena benci, ingin mendengar nangisnya kok indah begitu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi jangan sampai ada pertanyaan, saya kan sembahyang rajin banget, kenapa miskin ya?
Apabila sekali lagi didasari dengan sikap keimanan, maka kemiskinan merupakan ujian. Dan tentu anak sekolah itu kalau lagi ujian berat, capek, sakit hati, peras keringat, banting tulang, kepanasan, kehujanan, kenikmatan baru akan dia rasakan pada saat terima rapot pengumuman kenaikan kelas. Di situ kenikmatannya terasa. Demikian menghadapi ujian, kita cuma mengeluh. Kenapa ada rasa takut? Kenapa kelaparan? Kenapa kemiskinan? Di balik semua itu, apabila kita sudah merasakan naik kelas, akan terasalah kenikmatannya. Itu ujian yang ketiga.